Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Guru. Bagaimana Bapak Ibu Guru kabarnya hari ini? Masih sehat semuanya? Nah, pada siang hari ini kita akan berdiskusi dengan pemateri kita, Bapak Gandhi Hendrianto SPDSD, tentang aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi siang hari ini, marilah acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai untuk diskusi siang hari ini yang akan langsung diisi oleh pemateri kita kepada Bapak Gandhi Hendrianto. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang saya ucapkan. Bapak Ibu, pada siang hari ini perkenankan saya ingin menggali apa yang ada di SDN Gembolan ini, mengajak panjenengan sedaya apa kekuatan yang ada di sekolah kita dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan dari Bapak Ibu Wali Murid SDN Gembolan. Terima kasih atas kerawaannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru serta pendidik dan tenaga kependidikan SDN Gembolan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SDN Gembolan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Beliau telah membimbing kita, membimbing umatnya sejak zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu dengan ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, meskipun sudah siang tapi tetap semangat ya. Terima kasih. Diskusi kita kali ini adalah pemetaan dan pengelolaan aset. Ini juga selain tugas saya, ini juga saya ingin menggali apa yang ada di sekolah kita. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya calon guru penggerak angkatan 7 SDN Gembolan Kecamatan Demak Kabupaten Kediri. Sampun wonten ingkang daftar guru penggerak sampun nate? Belum. Oh, penting sudah. Oke. Dari bawah. Coba lagi Bu, ada coba lagi. Nah, ini perkenalkan Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya itu Ibu Dr. Sriatun sebagai fasilitator. Beliau adalah bertugas di Bojonegoro sebagai pengawas sekolah SMA. Dan di tengah saya, kemudian di sebelah kiri saya itu Bapak Ali Fauzi, sarjana komunikasi, magister komunikasi, sebagai pengajar praktek. Keseharian beliau bertugas di SMK Nasem. Di sebelah kanannya Simpang 5 Gumul SMK-nya. Itu sebagai pengajar praktek yang selalu mendampingi saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini. Ini Bapak Ibu, ini nanti saya pemetakan. Dalam pemetaan itu aset saya bagi menjadi 7. Ada aset manusia, sosial, fisik, kemudian ada lingkungan, ada 7, politik, agama dan budaya, kemudian finansial. Nah, mari kita kupas bersama-sama dari yang pertama, yaitu modal manusia. Nah, ini nanti saya bagikan
link. Nanti silakan dibuka, panjenengan bisa mengisi di link tersebut lewat Canva. Nanti nggih kedah kula panjenengan. Sampun monggo dipun dikat kula share wonten grup WA. Nah, untuk modal manusia, aset yang pertama, ya sebelumnya gini Bapak Ibu, sekolah merupakan komunitas sebuah ekosistem. Kalau dikatakan ekosistem berarti ada biotik dan abiotik. Biotiknya itu berarti ada unsur manusia, manusianya itu guru, murid, wali murid, komite itu. Kemudian abiotiknya berarti makhluk tak hidup, ya sarana prasarana, bisa gedung sekolah, bisa lingkungan, bisa alat-alat olahraga, bisa ruang kelas gitu. Nah, untuk modal manusia, aset yang pertama napa Bapak? Monggo selain diisi di situ, saya harap monggo untuk berpendapat, mengisi pendapat gitu nggih. Yang pertama napa Bapak? Kalau manusia berarti di sekolah ada seorang, beberapa guru, kemudian ada kepala sekolah. Tapi dengan ingkang ngetik salah setunggal atau sakit dibagi mawon ngoten nggih. Oh nggih. Ingkang pertama riyen monggo. Ingkang pertama Bu Rani, nggih. Mungkin ingkang kedua lagi manusia Bu Nuning. Bu Nuning sakit nggih ngetik wonten. Nggih. Mungkin ketiga Bu Anita, Bu Risa. Monggo panjenengan mengetik di pertama asetnya. Ya, modal manusia, kepala sekolah, kemudian lagi pemanfaatannya. Terbuka dalam wawasan. Masuk nggih menika termasuk aset manusia kepala sekolah. Kemudian ada lagi apa nggih asetnya Bu Nuning? Bu Anita monggo. Mungkin dari Bapak Ketua Murid monggo mengisi. Bisa dibantu penempang yang mengisi biar Bu Laili dan panjenengan menyampaikan. Karena mau ya, apa yang disampaikan nanti bisa diketik. Oh, ini. Boleh gini, bisa disampaikan saja Bu Nuning. Apa? Terdapat komunitas praktisi yang aktif, strategi pemanfaatan berbagai pengalaman baik dalam kegiatan KKG. Memiliki kerjasama dengan instansi dan stakeholder yang lain, pemanfaatan
pendidikan baik dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Nuning. Jadi setelah kepala sekolah ada lagi apa itu? Guru. Oke. Guru. Kesulitan, betul ya? Oke. Guru. Strategi pemanfaatnya apa ya? Guru memiliki mungkin di sini guru-guru SD Tungkolan sudah berijazah S1 saja ya? Oke. Alhamdulillah berarti guru memiliki guru yang berijazah S1. Kemudian strategi pemanfaatannya sudah memenuhi kualifikasi pendidikan karena seorang guru minimal juga harus S1. Kalau belum S1 tidak bisa menjadi guru. Betul ya? Terus berikutnya apa yang ingin memberi pendapat selain kepala sekolah, kemudian guru, monggo Bu Anita. Di dalam sebuah sekolah pasti juga ada seorang komite sekolah diketuai. Ada ketua komite di sini yang akan menjadi jembatan antara sekolah dengan warga sekitar sekolah. Untuk strategi pemanfaatan, dengan adanya komite akan memberikan saran dan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki kondisi sekolah, sarana, fasilitas dan sebagainya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan peserta didik. Terima kasih, baik sekali Bu Anita. Berikutnya adalah komite sekolah, di mana menurut Bu Anita dengan adanya komite sekolah dapat membantu dewan guru, bapak ibu guru dan kepala sekolah untuk bekerja sama dengan lingkungan sekitar lingkungan sekolah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah itu biasanya berdiskusi atau berkolaborasi dengan bekerja sama dengan bapak komite sekolah. Terus berikutnya selain komite sekolah, semoga Matur Pak. Kami mungkin dari perwakilan wali murid akan menambahkan. Jadi untuk model manusia di situ kualifikasinya asetnya guru, mungkin juga notabene juga tidak hanya guru tapi tenaga kepentingannya Pak. Ya, tenaga pendidikannya mungkin seperti penjaga ataupun tenaga yang lainnya, pelantau dan sebagainya. Minimal SMA atau gimana. Jadi kualifikasi seperti itu. terima kasih. Tenaga pendidikan, ya, bagus sekali. Memiliki kualifikasi. Kalau di sini penjaganya berkualifikasi pendidikan SMA. Pak Supran SMA, oke. Paling tidak kualifikasi pendidikannya itu SMA dan alhamdulillah memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Kalau SMA beda itu, kalau ijazah SD, kalau tenaga pendidikan ijazah SD sama SMA itu kan juga beda. Itu aset yang kita miliki. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Murid, ya, murid belum, monggo. Apalagi itu kalau menurut saya adalah murid. Apalagi murid di sini kan memiliki berbagai karakteristik yang beragam. Dan kalau murid itu strategi pemanfaatannya bisa menjadi contoh untuk kegiatan pembelajaran, misalnya toleransi dalam perbedaan. Karena di sekolah-sekolah itu kemungkinan ada siswa yang memiliki agama yang berbeda atau mungkin berasal dari suku yang berbeda seperti itu. Terima kasih Bu Risa. Bu Risa menyampaikan murid yang memiliki
yang beragam. Jadi anak-anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk itu maka sebagai guru kita juga harus bisa menampung semua perbedaan yang ada di antara murid-murid kita. Saya kira model manusia sudah ini. Ada lagi? Sudah ya. Dan ini bisa disepakati Bapak Ibu untuk modal manusia yang ada di SD kita. Bisa ya? Nah, berikutnya kita lanjutkan yang kedua, itu modal modal sosial. Modal sosial itu. Untuk modal sosial ini apa yang kita miliki dari aset modal sosial? Mau berani? Menurut saya untuk aset sosialnya yaitu adanya komunitas praktisi yang aktif, seperti strategi pemanfaatannya yaitu dalam kegiatan strategi. Modal sosial yang kita miliki adalah dalam praktisi, komunitas praktisi yang aktif dan pemanfaatannya dalam kegiatan KKB. Di gugus kita ini KKB rutin ya Bapak Ibu, setiap 1 bulan sekali nih pertemuannya. Dan di situ kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang baik di dalam kegiatan KKB tersebut. Kemudian ada lagi Ibu Guru Neng, Memiliki kerjasama dengan instansi dan stakeholder yang lain. Strategi pemanfaatan dijadikan praktek baik dalam pembelajaran. memiliki kerjasama dengan instansi yang oke. Kerjasama dengan instansi atau stakeholder yang lain itu misalnya apa Bapak? Kemarin ada dari Bapak Koramil yang datang ke sini, itu juga termasuk aset gitu. Kita mengadakan kerjasama dengan bapak-bapak dari Koramil dan beliau juga menawarkan kalau ada apa-apa atau ingin pelatihan kepada siswa, beliau siap untuk memberi wawasan kebangsaan misalkan, atau pelatihan untuk latihan baris berbaris LBB gitu. Kemudian dari puskesmas juga hari apa ini kompredi hari Jumat nih. Niko kompredi alhamdulillah untuk penyuluhan kesehatan ya. Penyuluhan kesehatan kepada anak-anak, dan itu kerjasama yang baik bagi kita dan untuk sekolah kita kedepannya anak-anak itu harapannya menjadi anak yang sehat. Kemudian apa lagi? Selain memiliki kerjasama dengan instansi, terdapat komunitas praktisi, apa lagi? Lalu saya itu ada satu lagi yaitu menghargai keberagaman. Jadi di sini karena aset sosial itu berarti berhubungan dengan sikap-sikap yang menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Dan itu strategi pemanfaatannya bisa untuk kegiatan toleransi antar umat beragama seperti itu Bapak. Toleransi antar umat beragama berarti kalau ada perayaan atau peringatan hari besar agama, misalkan agama Islam, yang agama Kristen juga menghargai. Kalaupun ada kegiatan peringatan hari besar agama selain Islam, yang beragama Islam juga menghargai. Itu saling menghargai. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sambung, modal sosial sambung. Berikutnya
Modal yang ketiga, modal politik. Nah, modal politik. Untuk modal politik ini aset yang kita miliki jadi dari perwakilan Ibu Alimrit. Menurut saya untuk modal politik ini bisa aset yang perlu dilaksanakan adalah bekerja sama dengan pihak puskesmas. Nah, sementara strategi pemanfaatannya yaitu dengan bekerja sama dalam kesehatan ini adalah pemeriksaan kesehatan siswa atau pemberian imunisasi kepada siswa. Oke. Untuk politik kita manfaatkan karena dekat dengan puskesmas dan Bu Bidan juga rumahnya dekat dengan sekolah. Kilan begitu. Iya, katanya 50 meter dari sekolah Pak. Kalau ada Bapak silakan telepon menghubungi kami. Itu juga suatu kerjasama yang baik yang kita lakukan. Selain itu nomor mungkin kaitannya dengan modal politik ini selain bekerja sama dengan puskesmas Pak, jadi kami bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah desa. Artinya apa? Atau misalkan nanti ketika membutuhkan data mampu untuk pengusulan KIP dan sebagainya, kan kita masih harus menjalin sinergi dengan pemerintah desa. Mungkin itu. Terima kasih Pak Agus atas sarannya. Bekerja sama dengan pemerintah desa. Nah, itu diharapkan dari Pak Agus dengan adanya kita bekerja sama dengan pemerintah desa, anak-anak bisa dibantu atau wali murid kalau ke desa untuk mengurus KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu biasanya juga dari usulan dari desa, tapi pencairannya melalui sekolah. Nah, itu maka dari itu kita harus bekerja sama juga dengan kepala desa. Mungkin kalau saya boleh menambahkan PPDB. Untuk PPDB ada Bapak Ibu yang desa-desa yang lain itu kalau tidak bersekolah di SD di desa tersebut, maka kalau mencari surat atau PIP, mencari PIP, KIP, kartu KIP itu dipendek. Ada yang seperti itu. Karena apa? Banyak saya mendengar bukan di sini ya, SD yang lain itu banyak anak yang bersekolah ke luar desa, sehingga lama-kelamaan SD di desa tersebut muridnya dari tahun ke tahun tidak semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Nah, Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala Sekolah khawatir, wah ini kalau dibiarkan ini nanti SD-nya bisa tidak mendapat murid, semua keluar. Kemudian mengambil kebijakan Bapak Kepala Desa seperti itu. Akhirnya kembali lagi mulai sekarang ada peningkatan lagi gitu. Tapi sebetulnya ya itu seperti ancaman ya, seperti itu yang kurang baik menurut saya. Ya cuma kita ke depannya bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa itu supaya bisa menghimbau warganya agar anak-anak bisa bersekolah di SD setempat, jangan sampai bersekolah ke luar desa. Berikutnya Bapak Ibu, wonten malih Bu Risa, betul? Untuk berikutnya mungkin adanya kerjasama dengan Koramil seperti yang Pak Jenderal jelaskan tadi, dan itu untuk strategi pemanfaatannya bisa bekerja sama dalam hal pemberian wawasan kebangsaan seperti yang kemarin Bapak Koramil ke SD kita itu memberikan wawasan tentang misalnya latihan PBB dan juga wawasan kebangsaan kepada siswa. Seperti itu. Terima kasih Bu Risa. Berarti SD kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi yang lain,
Alhamdulillah, dan ini perlu kita lanjutkan, kita hubungan kita dengan beliau, mari kita tingkatkan biar lebih harmonis lagi. Berikutnya yang keempat, modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya yang pertama mungkin di sini panjenengan sudah mengisi ya ini. Warga sekolah dan lingkungan yang religius. Nah, mriki boten enten ya yang tidak beragama. Semua murid, semua bapak ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan semua beragama. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam peringatan Hari Besar Agama. Nah, sekolah kita harus mengadakan, kalau misalkan pada saat Maulid Nabi, kita juga merayakan kegiatan Maulidan. Biasanya dengan apa? Membawa berkah itu ya, membawa berkah. Kemudian ditukar pada di sini makan sendiri. Oke. Kalau anak SD bawa dari rumah sendiri, dimakan sendiri. Kalau ditukar kedepannya itu gimana? Tidak mau anak ya. Sampahnya lauknya terus akhirnya nangis, nggak mau makan. Tapi yang tempe mendapatkan ayam itu senang ya, dapat rezeki itu namanya. Tapi kalau di SD lain itu gitu, jadi wadahnya disamakan, disuruh styrofoam, semua styrofoam, dan itu dijadikan satu di meja. Nanti ngambilnya ya acak dan tidak tahu punyanya saya, tapi yang mana tidak boleh gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau anak kecil nanti bawa daging dapat telur lah, nangis ya. Kemudian program hafalan surat pendek dan baca Al-Quran. Nah, untuk SD kita waktu itu paling tidak lulus kelas 6 sudah menghafal beberapa, tidak usah surat pendek 30 juz, tapi beberapa surat dalam juz aman. Nah, itu target kita. Kemudian dan bisa membaca Al-Quran. Mriki lare-lare ngaji sedaya di TPA kan? Nah, yang tidak mengaji di TPA mohon Bu Guru agama ya, untuk dibina untuk ngaji, mungkin di sela-sela waktu istirahat bisa untuk ngaji. Jangan sampai anak-anak itu lulus kelas 6 baca abada malah bersadar. Apalagi nanti biasanya ditanya ikro berapa? Ikro 1 kan gitu. Jilid apa ikro ini? Ikro gitu. Kemudian yang berikutnya memiliki alat musik rebana. Nah, ini juga suatu aset agama dan budaya yang kita miliki dan perlu kita lestarikan. Untuk rebana sendiri berapa grup itu? Ini sudah berjalan 2 grup. Itu kelas atas saja 3, 4, 5. Oh, okay. Kelas 1, 2 belum bisa ya. Itu perlu terus kita lestarikan agar kegiatan rebana semakin maju. Ada rebana itu, rebana. Alhamdulillah. Itu berarti yang mengadakan dari kemenang. Yang ikut lomba di eventnya pelatihnya sendiri. Oh, iya. Terima kasih. Berikutnya memakai baju lurik siswa dan baju pas kediri bagi guru setiap sebulan sekali. Oh, tapi bagi guru sebulan sekali itu yang khas Kabupaten Merah itu ya. Kalau yang setiap hari Kamis itu seminggu sekali siswa dan
guru memakai baju lurik, bentuk pelestarian budaya lokal. Wajib lurik lare-lare nopo batik parang diwajibkan lurik semua, tapi lurik semua ini. Bisa pun kalau sudah memakai lurik semua. Kalaupun belum punya dan belum punya uang untuk membeli, memakai baju batik pun tidak apa-apa. Berikutnya modal yang kelima, modal fisik. Nah, modal fisik. Fisik ini banyak ya. Yang pertama mungkin bisa gedung sekolah. Napa mawon Bu, jadi untuk modal fisiknya yang ada di sekolah, yang pertama itu ada ruang kelas. Nah, untuk strategi pemanfaatannya itu kan digunakan siswa-siswi belajar. Nah, sehingga pada saat di sekolah ruang kelas yang nyaman, yang rapi itu dibutuhkan untuk siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Berarti ruang kelas ya. Ruang kelas, kalau sekolah tidak ada ruang kelas, gimana pembelajarannya ya. Tapi alhamdulillah di sini ruang kelas cukup memadai, bahkan ada yang bisa digunakan seperti aula seperti ini. Dulunya ini kelas yang bagus, kelas berani. Digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Mereka 6 rombel gitu, itu. Ruang kelasnya ada 7 tinggi. Berarti sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang pagi sore. Dulu itu saya sekolah kelas 1 dan kelas 2 sebulan. Karena ruang kelasnya terbatas, jadi kelas 1 sampai jam 9 pulang, kelas 2 jam 9 sampai jam 12. Karena kelasnya terbatas. Kalau di sini alhamdulillah ruang kelasnya sudah memadai. Selain ruang kelas, apa monggo. Untuk modal fisiknya di SD ini, selain ruang kelas ada perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan ini ada strategi pemanfaatannya, yaitu sebagai kegiatan literasi untuk siswa-siswa untuk menambah pengetahuan. Adanya gedung perpustakaan dan pemanfaatannya bisa digunakan untuk kegiatan literasi siswa dan sarana pendukung untuk sumber informasi. Nah, selain literasi di perpustakaan, apakah tidak memungkinkan kita mengadakan literasi, mungkin membuat pojok baca di kelas? Mungkin apa betul? Memungkinkan apa betul? Memungkinkan ya. Nanti bisa buku-buku yang ada di perpustakaan itu sebagian kita ambil, kita taruh di pojok baca. Pojok baca itu bisa di belakang, bisa di depan, juga bisa. Yang namanya pojok baca berarti tempatnya juga di pojok, di tengah-tengah, di pojokan. Dan itu bisa menggunakan papan sederhana saja, dipasang L itu di pojok kelas, nanti ditaruh meja, bawahnya itu bisa diberikan biar anak-anak itu nyaman untuk membaca di situ. Kan kadang anak setelah membeli jajan, waktu istirahat itu kumpul di pojok baca itu berkumpul sambil membaca di situ, sambil geletak, sambil membaca, sambil jajan di situ. Tak apa-apa. Terus selain perpustakaan apa lagi? Ada musola, apa lagi? Lebih dari satu, buat apa-apa.
Di sini ada musola dan kebetulan tempatnya atau lokasinya itu ada di paling depan, dan itu biasanya digunakan untuk sarana pendukung untuk kegiatan keagamaan. Misalnya kalau pagi itu ada sholat duha bersama-sama, itu juga dijadwal nanti hari ini untuk kelas berapa dan besok kelas berikutnya. Dan untuk siang harinya bisa digunakan untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan juga kalau mungkin ada kegiatan mengaji bisa dimanfaatkan di tempat ini. Kemudian di sebelah sini juga ada area parkir, dan di situ untuk memberikan keamanan untuk alat transportasi siswa dan guru. Dan kebetulan di sini area parkir untuk siswa ada di bagian depan dan guru ada di bagian belakang. Kemudian di lapangan sebelah belakang juga ada lapangan, itu digunakan untuk kegiatan olahraga bersama dengan siswa. Terus juga di depan ruang guru ada kantin sekolah, dan di situ alhamdulillah di sini gurunya mengupayakan itu jajanannya yang sehat-sehat, dan juga jajan yang tertutup sehingga itu menjamin kebersihan dan kesehatan untuk siswa. Kemudian di sini juga ada listrik dan juga jaringan internet WiFi, itu juga memperlancar kegiatan pembelajaran di semua kelas. Dan di sini WiFi-nya utama itu dipasang di ruang guru dan juga disambungkan ke ruang kelas 5 sehingga kelas-kelas lain juga bisa menggunakan WiFi itu dan bisa menjangkaunya. Kemudian di sini juga ada sanitasi dan drainase. Di sini bisa digunakan untuk kenyamanan lingkungan belajar, dan ada peralatan elektronik digunakan untuk membantu di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Lisa. Ya. Dari yang pertama tadi yang disampaikan adalah musola berada di depan, ya. Dan itu dimanfaatkan untuk kegiatan sholat duha, ya. Dijadwal sholat duha, terutamanya sholat zuhur. Kalau sholat duha semua atau dijadwal? Oh, benar. Berarti sholat zuhur kalau sholat duha itu dijadwal, ya. Sesuai jam pelajaran agama di apa? Kelas 1 dan 2 gitu. Mulai kelas 4 di mana? Oh, oke. Terima kasih. Dan selain itu bisa digunakan untuk mengaji, ya, anak-anak yang tidak mengaji di rumah, tidak mengaji di TPA, bisa mengaji di sini. Mohon untuk dibimbing, ya, Bu Laili. Kemudian ada lagi area parkir. Area parkir pun saya, Pak Bu Tri. Area parkir anak saya, parkir guru, saya, ya. Dan keamanannya juga aman insya Allah karena tempatnya di belakang kelas, ya. Tidak kelihatan dari jalan raya. Kemudian ada lagi lapangan yang berada di belakang sekolah. Itu biasanya anak kalau olahraga, kegiatan olahraga di lapangan tersebut, ya, lapangan belakang itu. Oke. Itu milik kita sendiri atau milik desa, itu lapangan ini? Betul, habis. Statusnya itu milik kita. Berarti di sertifikat tanah itu masuk, teman-teman. Kalau gitu kan kita kalau memang milik kita, berarti kalau ingin menggunakan tidak perlu izin. Kemudian kantin sekolah. Ini kantin sekolah yang mengkoordinir Bu Nuning, ya. Alhamdulillah Bu Nuning sudah menyiapkan makanan-makanan jajanan yang sehat-sehat yang tertutup dari lalat sehingga lalat tidak bisa hinggap di jajanan tersebut. Kalau jajanannya terbuka, banyak alat yang ke situ yang kita khawatirkan anak-anak menjadi mungkin kena penyakit diare atau gimana, penyakit perut gitu. Itu sudah bagus kantin sekolah. Kemudian listrik dan jaringan internet
listriknya sini 900 watt ya katanya. 900 watt, kemudian jaringan internetnya juga 10 Mbps. Itu sudah bisa digunakan, misalkan Bapak Ibu guru semua menggunakan internet dari sekolah lancar ya? Alhamdulillah lancar. Kemudian sanitasi dan drainase pembuangan air di sini sudah bagus ya. Kalau dulu saya dengar dulu itu sini kalau hujan, musim hujan sering terjadi banjir ya. Sampai kadang Pak Agus pernah bercerita masuk kelas ya airnya, sering terjadi banjir. Tapi sekarang sudah diperbaiki, kali selokan depan itu sudah tidak banjir lagi. Betul Pak Agus. Kemudian peralatan elektronik yang kita miliki, misalkan seperti proyektor ini ya. Proyektornya ada berapa ini? 1. Berarti kalau Bapak Ibu guru kelas ingin menggunakannya ya monggo, tapi kalau sudah dipakai temannya berarti bergantian, gitu ya. Kan bisa digunakan untuk pembelajaran, misalkan anak-anak kita mengambil video dari YouTube, itu kan juga bisa menggunakan proyektor. Silakan digunakan untuk pembelajaran. Modal fisik ada lagi Bapak Ibu selain yang sudah diketik di Canva itu sudah ya. Ya berikutnya yang keenam, modal lingkungan atau alam. Lingkungan mriki yang preso paham Bapak Ibu paling pengen monggo Bu. Untuk aset lingkungan atau aset alam yang dekat dengan SDN Gempolan di sini adalah apa itu? Tempat wisata ya, tempat wisata Sumbersirah ya, tempat wisata Sumbersirah. Kebetulan SDN Gempolan dulu pernah KTS ke sana, gitu, Bapak Ibu, gitu, ke sana. Jadi tempat yang paling dekat dari SDN Gempolan adalah tempat wisata Sumbersirah. Berarti dekat dengan tempat wisata, itu suatu keuntungan bagi SD kita. Kalau kegiatan KTS mereka gitu untuk diajak refreshing. Kalau anak-anak sekolah belajar terus di sekolah tidak pernah diajak refreshing, mungkin juga akan jenuh. Kemudian selain dekat dengan para wisata, apa kemarin? Pak Agus mungkin selain tempat wisata, ini saya rasa SD dekat dengan sarana kesehatan, tempat kesehatan. Jadi dekat dengan puskesmas, dan kebetulan setiap kegiatan selalu kita dapat prioritas juga untuk mendapat programnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Dekat dengan puskesmas berarti ini. Dengan adanya dekat dengan puskesmas, SD kita sering ya Pak digunakan untuk sampling atau acara apa, event apa, atau gitu. Kegiatan berkaitan dengan apa kemarin itu anak-anak bercacing sepertinya sering karena aksesnya mudah. Itu juga keuntungan bagi kita sehingga anak bisa dilatih untuk menjadi dokter kecil. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi dokter beneran. Dan pemberian obat cacing sering gitu. Tapi muridnya saja ya Pak Agus, gurunya belum. Muridnya, lagi gurunya mau bebas cacing ya. Terus ada lagi dekat dengan tempat wisata, dekat dengan puskesmas. Monggo guru ini kelihatannya memberi. Nah, selain menambah
dengan puskesmas. Dan selain itu juga dekat dengan pasar. Biasanya anak-anak kalau diajak ke pasar itu sangat senang. Apalagi anak zaman sekarang kan tidak mudah mengenal yang namanya jajanan pasar seperti itu dahulu. Nah, terus itu juga menjadi sarana pendukung pembelajaran siswa, memperkenalkan makanan tradisional. Terima kasih. Dekat dengan pasar, jadi anak-anak juga bisa sebagai pembelajaran anak-anak ya. Kalau dekat dengan pasar, mungkin dari tema jual beli itu juga ada. Kemudian memperkenalkan jajanan tradisional, karena sekarang itu banyak Alfamaret, Indomaret, sehingga anak-anak itu nggak kenal jajan getuk, jajan klepon itu. Wah, iya ini tidak ada pengamen kalau jajanan tradisional. Dan sekarang itu biasanya jajannya belinya ke Alfamaret, Indomaret, dan di situ makanannya kan makanan yang berpengawet semua, gitu. Mungkin ada lagi selain tempat wisata, sarana kesehatan, pasar. Kalau dengan SMP dekat membuat negeri, SMP negeri lumayan dekat, lumayan jauh, tengah-tengah ya. Tapi kalau jalur zonasi bisa gitu. Sebagian masuk, sebagian belum. Oh, okay. Berarti kalau masih bisa masuk jalur zonasi itu juga merupakan aset bagi kita. Daripada sekolah yang daerah agak-agak itu Anda bisa kemana-mana, zonasi Anda bisa ya. Di Ulon 2 dan Adan itu Anda bisa ketemu-ketemu. Ya alhamdulillah masih bisa separuh gitu. Itu merupakan juga aset Bapak Ibu bagi mereka yang rumahnya dekat dengan SMP, meskipun anak-anak kita sebagian bisa, sebagian tidak. Jadi tengah-tengah memiliki bisa sekolah. Kira-kira itu Bapak Ibu yang terakhir sekarang, yang ketujuh, modal finansial. Finansial ini ada hubungannya dengan keuangan. Saya ingin bertanya kalau Bu Bisa bagi bendahara. Untuk aset finansial di sini ada aset sumber bantuan dana BOS, dan kebetulan untuk tahun ini ada 2 tahap ya, tahap 1 dan 2. Saat ini tahap 1. Dan di sini bisa digunakan untuk pembiayaan 8 standar pendidikan, misalnya untuk standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, serta dan standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. Itu dari bantuan dana BOS. Kemudian di sini aset finansialnya juga dari koperasi sekolah dan juga kantin. Untuk kantin di sini dikelola oleh Bu Nuning dan koperasi sekolah dikelola oleh Bu Tati Aswati. Di sini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan pendidik dan juga tenaga kependidikan. Terima kasih Bu Risa. Di sekolah kita mendapat bantuan dana BOS gitu. Dana BOS itu per tahun kita gitu per siswa 900 ya, 900. Tapi pencairannya tiap bulan gitu. Itu kita gunakan untuk memenuhi 8 standar pendidikan. Kita kira betul, ngatas betul nggih. Alhamdulillah. Jadi dana BOS yang kita terima itu sudah mencukupi dengan apa kebutuhan yang kita keluarkan. Kemudian koperasi sekolah dan kantin. Nah, di SD Gumolan ini juga ada koperasi sekolah yang dikelola oleh Bu Tati ya. Di situ koperasi sekolah berarti ada alat-alat sekolah atau gitu, alat-alat sekolah, alat tulis, jersey, topi, seragam atau gimana? Gitu. Dan kantin, nah kantin tadi yang dikelola
dikelola sama ini kantin sehat. Modal malih Bapak Ibu, modal finansial mungkin iuran dari komite modal berapa? Bagaimana gitu? Lajeng iuran tiap bulan nopo macam? Bagaimana gitu? Berarti hanya dari bus dan operasi sekolah dan kantin. Kalau bus untuk kepentingan delapan standar pendidikan, kalau kantin sekolah dan operasi sekolah, labanya digunakan untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Mungkin pada saat hari raya nanti gitu untuk bisa apa gitu. Sudah bagus sekali Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Sambut Bu. Bapak Ibu, sudah kita sepakati ya 7 aset yang kita miliki ini, dan mudah-mudahan setelah kita menggali apa yang kita miliki, aset yang kita miliki dari SD kita ini, kita dapat meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah SDN Gembolan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi murid-murid kita, umumnya bagi kita semua, warga sekolah SDN Gembolan tercinta ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah cukup penjelasan dari pemateri tentang aset yang ada di sekolah. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, saya mau closing statement dulu terlebih dahulu. Tadi sama pemateri dijelaskan ada 7 aset yang ada di sekolah. Yang pertama ada aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama, aset fisik, aset lingkungan dan alam, dan yang terakhir yang ketujuh ada aset finansial. Kemudian dari aset manusia ada aset guru yang berkompetensi, yang mempunyai kompetensi. Kemudian ada murid yang memiliki berbagai karakter. Terus yang aset sosial bekerja sama dengan stakeholder yang baru saja kita laksanakan bersama di SDN Gembolan beberapa hari kemarin, bekerja sama dengan Koramil. Mereka dari Koramil memberikan materi tentang wawasan kebangsaan dan LBB. Kemudian yang ketiga ada aset politik dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dan puskesmas. Yang keempat ada aset agama dan budaya yang menciptakan siswa-siswi SDN Gembolan menjadi pelajar yang religius. Kemudian yang kelima ada aset fisik, menciptakan ruang kelas yang nyaman untuk belajar untuk siswa-siswi di SDN Gembolan. Yang keenam ada aset lingkungan dan alam, memperkenalkan jajanan pasar, jajanan tradisional pasar kepada siswa, dan memakai baju lurik pada hari Kamis supaya mereka itu tidak meninggalkan yang namanya adat Jawa. Dan yang terakhir ada aset finansial. Nah, ada aset finansial ini ada 2 kalau di lembaga SDN Gembolan ini. Yang